dan saya ingatkan, dan terjadi, dan saya menjadi saksinya, saudara. Areal ini dari makam Habib Soleh sampai depan kepala desa itu hati-hati waktu mustajab. Kok gitu, Beb? Satu orang ribut di depan situ, ribut dengan suaminya, dia minta cerai, subhanallah tidak lama cerai dengan suaminya. Satu lagi orang ibu datang berbicara kepada saya, apa tujuannya ziarah, Beb? Mintakan kepada Allah agar saya bisa umroh. Tidak sampai sebulan orang ini sudah umroh, saudara. Ada yang lebih dahsyat, saudara, teman saya sendiri. Begitu dia wudhu di situ, dia merasakan nyaman. Ya Allah, Habib Helmi Al-Idrus, dia merasa nyaman. Lalu dia mengatakan, duh, alangkah nyamannya, alangkah bahagianya kalau saya selalu dekat dengan Habib Soleh. Tidak lama ucapan itu, beberapa jam sakit, dibawa ke rumah sakit, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, saudara, orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang berani kurang ajar di makam Habib Soleh. Pak Maisa, Haji Abdullah, takmir masjid yang betul-betul saya lihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau duduk hampir 30 tahun bersama Habib Soleh. Dapat gaji, dapat uang dari kotakan amal jariah, nothing. Tidak ada sama sekali, saudara. Pak Maisa ini pernah Habib Soleh bilang, Pak Maisa, kalau kamu di masjid-masjid lainnya, kamu buka pintu, kamu dapat 50 perak saat itu. Seperti 50.000 zaman sekarang mungkin. Tapi kalau engkau jaga masjidku ini, aku akan mintakan kepada Allah agar nanti kamu bersama saya di surga. Harus do something, berbuat sesuatu. Tidak mungkin, saudara. Sayyidatuna Maryam saat melahirkan, dia menyandarkan dirinya di pelepah kurma. Apakah Allah tidak mampu mengeluarkan, mengirim makanan-makanan segar dari surga? La. Tapi dijelaskan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Gerakkan, dorong pelepah kurma itu ya Maryam, nanti akan turun kurma-kurma segar di pangkuanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah, Pak Maisa bercerita kepada saya, dan bertemu saya di Madinah. Di Madinah mendapatkan keajaiban. Saya, Beb, orangnya tuhu, kerjanya jaga masjid, jam 7 berangkat ke sawah, pulang zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sekarang suruh pegang maghrib aja sudah ketir-ketir, apalagi yang subuh, kadang datang, kadang enggak. Sampai banyak yang mengeluh, Beb, kalau Habib enggak ada, susah yang jadi imam, Beb, enggak ada, Beb. Coba diumumkan, siapa yang sholat subuh dapat $100. Saya kira mungkin dari imaman sampai ke kepala desa bakal penuh dihadiri orang-orang. Betul tidak? Lalu, saudara, Pak Maisa saat di Madinah, dia bilang kepada saya, kebetulan saya yang ngurusi pemberangkatannya, alhamdulillah, akhirnya dia bilang, Beb, saya saat masuk, Beb, ketemu seseorang. Siapa? Tidak tahu, Beb. Saya dipegang, saya dikasih duit, Beb, di kotanya Rasulullah. Saya dikasih duit saat di Raudhah. Siapa kenal? Tidak tahu, Beb. Orang-orang itu langsung datang kepada saya. Jangan khawatir, Pak Maisa, Habib Soleh bisa datang, Habib Soleh bisa minta kepada Allah untuk menggerakkan orang-orang yang ingin membantu sampean. Dan saudara, dari cintanya Pak Maisa dengan Habib Soleh sampai keluar wilayah, keluar karamah dari Pak Maisa ini. Saat saya minta doa, Pak Maisa, istri saya hamil, doakan supaya selamat, supaya ini, insya Allah punya anak laki, Beb. Kata Pak Maisa, laki, kata Pak Maisa. Subhanallah, keluar Habib Ahmad anak saya, itu berkatnya doanya Pak Maisa, saudara. Lalu, saudara, yang ingin saya ceritakan, Pak Maisa bercerita kepada saya, ada orang merokok di tangga masjid. Kalau bilang tangga, gimana di undang-undangnya masjid? Di situ itu namanya masjid, di situ bisa i'tikaf, di situ bisa wasilal bil imam, tidak boleh. Pak Maisa hanya menyampaikan, mohon maaf, ini amanat dari Habib Soleh, tidak boleh orang merokok di masjid. Apa kata orang tadi? Hei orang bodoh, bodoh kamu, diam. Mohon maaf, saya cuma menyampaikan. Apa yang terjadi, saudara? Berselang seminggu Pak Maisa menceritakan, saya melihat jenazahnya orang itu, Beb, digotong diantar ke kuburan ya Habib. Maka saudara, Allah tidak pernah memerangi
hamba-hambanya kecuali dua pelaku. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahwasanya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, barang siapa yang menghancurkan hati waliku, barang siapa yang mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi aulia salihin, tunggu, Allah tidak bakal diam. Saudara-saudara sekalian, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah pasti benar, janji Allah pasti benar. Lambat laun kedoliman bakal hancur, saudara. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah memberi waktu tapi tidak pernah Allah meninggalkan. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Kalau sudah datang perintah dari Allah, tidak akan terlepas sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala.